Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, saudara semua. Ini tahun Kabisat, saudara. Jadi untuk mereka yang lahir tanggal 29 Februari, bersyukur tahun ini bisa merayakan ulang tahun. Saudara masih ingatkah tema FABC tahun 2023? Improving family life through the cultivation of Christian values and character building. Jadi seluruh khotbah dan pemahaman Alkitab tahun lalu didasarkan pada penggalian terhadap Injil Yohanes dan surat Yohanes dalam rangka menanamkan nilai-nilai Kristiani dan pembangunan karakter di tengah keluarga, saudara. Dan minggu lalu kita masing-masing mencoba untuk merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2023, baik pribadi maupun keluarga. Nah, tema tahun ini, saudara, di sepanjang tahun 2024 adalah improving our spiritual life through the main points of Christian teachings or doctrine. Semua topik khotbah didasarkan pada pembacaan dari kitab Roma dan dilanjutkan ke surat 1 Korintus. Jadi saudara, kalau tahun lalu kita diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani dan pembangunan karakter yang tentu sangat penting dalam rangka interaksi kita dengan dunia, maka di tahun ini kita akan mendalami pokok-pokok ajaran Kristen yang sifatnya lebih mendasar untuk memperkuat kehidupan rohani kita, saudara, ya, agar tidak mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran dunia ini dengan segala penyesatannya. Saudara, sebetulnya saya ngeri melihat perkembangan zaman ini, saudara. Bukan hanya situasi sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kacau, tetapi berbagai pemikiran yang betul-betul sangat tidak alkitabiah, yang menggiring manusia menjadi seorang yang ateis di satu sisi, namun di sisi lain ada juga yang menjadi seorang yang antikris. Karena itu saudara, pegang teguh iman saudara yang telah kita terima, yang diajarkan turun-temurun kalau saudara lahir dari keluarga Kristen. Bahkan jangan pernah lelah dan malas untuk terus memperdalam pengajaran iman Kristen, saudara. Karena ini menyangkut kehidupan saudara-saudara semasa di dunia ini sampai pada kehidupan yang kekal. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi tahun ini kita akan memperdalam kitab Roma yang oleh para ahli disebut juga sebagai Injil Paulus. Surat kepada jemaat di Roma ini ditulis oleh Paulus dalam perjalanannya dari Korintus menuju ke Yerusalem sebetulnya. Dan tujuan penulisan ini adalah untuk mempersiapkan jemaat di Roma, khususnya orang-orang Yahudi yang merantau di sana, agar mereka sedikit banyak telah mengetahui posisi teologis Rasul Paulus. Dan dengan demikian, jemaat di sana tidak akan kaget kalau dalam perjalanan berikutnya Paulus berkunjung ke Roma. Nah, saudara, surat Rasul Paulus ini berisi pemahaman-pemahaman teologis yang sangat mendalam tentang Kristus dan hukum Taurat, terutama berkenaan dengan iman dan jalan keselamatan. Dan kita bersyukur, saudara, karena saat ini kita boleh mewarisinya, sehingga menjadi landasan yang penting dalam pengajaran iman Kristen.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pembahasan kita hari ini adalah tentang kemanusiaan alamiah dan ketuhanan Yesus Kristus yang didasarkan pada Roma 1 ayat 1 sampai 7. Saudara, sebagaimana lazimnya dalam sebuah surat selalu didahului dengan sebuah ucapan salam, ya. Ada salam dulu, saudara-saudara. Dan di ayat 1 secara gamblang dan jelas Paulus menyebut dirinya sebagai penulis surat Roma ini. Dari Paulus, ya. Dikatakan di sana, ya. Paul, called as an apostle, a slave of Christ. Segera Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus, a slave of Christ. Mungkin jemaat di Roma sebagian belum pernah tahu tentang siapa Yesus, namun sebagian mungkin sudah pernah mendengarnya, bahkan sudah menjadi pengikut Yesus, karena itu ada jemaat di Roma. Karena mereka mungkin sebagian pernah hadir dalam peristiwa Pentakosta. Dan Paulus menyebut Yesus sebagai Kristus atau yang diurapi, atau dengan kata lain Yesus adalah Raja. Dan Paulus adalah rasulnya atau yang diutus untuk memberitakan Injil Allah, Evangelion Theo. Kabar sukacita dari Allah. The gospel of love. The gospel of God. Nah, apakah isi dari Injil yang hendak diberitakan kepada mereka, saudara? Paulus menegaskan bahwa Injil atau kabar sukacita yang akan diberitakan itu adalah tentang sesuatu yang telah dijanjikan Allah sebelumnya melalui perantaraan para nabi di Perjanjian Lama. Dan penganut agama Yahudi menyebutnya kitab-kitab suci, Holy Scripture. Jemaat Yahudi yang ada dalam perantauan di Roma tentu sangat familiar dengan nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, yakni tentang kedatangan Mesias. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang menantikan penggenapan nubuatan itu. Nah, janji Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam surat ini sesungguhnya akan berfokus pada apa, saudara? Pada berita tentang penggenapan dari nubuatan Mesias para nabi di dalam diri seseorang yang namanya Yesus Kristus. Di ayat 3 Paulus menulis demikian tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Paulus memulai Injilnya tentang Yesus Kristus ini dengan mengemukakan lebih dulu sisi kemanusiaan alamiah dari Yesus Kristus. The human nature of Christ, of Jesus Christ. Jadi pertama-tama, saudara, ia menyebut Yesus sebagai anak Daud. Sebagai anaknya, saudara. His son, regarding his son. Di sini Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus yang hendak diberitakannya itu adalah anak dari Tuhan atau Yahweh yang mereka sembah, yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus itu diperanakan atau di dalam kemanusiaannya ia berada di dalam rahim seorang manusia dan bertumbuh sebagai manusia pada umumnya. Karena itu dia segera menyebut sebagai anaknya. Dan yang kedua, saudara, Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus itu diperanakan dari keturunan Daud. Setiap orang Yahudi yang mengetahui nubuatan mesianis dari para nabi tentulah tahu bahwa
Mesias yang dilahirkan itu akan berasal dari keturunan Raja Daud. Misalnya dari 2 Samuel 7 ayat 5, ayat 13, 27, Mazmur 89 ayat 4 sampai 5, ayat 21, Yesaya 7 ayat 14, Amos 3 ayat 3, 9, 13. Bahkan saudara Josh McDowell, seorang apologis dan ahli kitab perjanjian baru, menyebutnya bahwa di dalam kitab perjanjian lama terdapat nubuatan tentang kedatangan Mesias yang jumlahnya sekitar 300 nubuatan yang berkenaan dengan Mesias. Dan semuanya itu terpenuhi di dalam Yesus Kristus dan memenuhi kredibilitasnya sebagai Mesias. Nubuatan-nubuatan Mesias itu menjelaskan tentang silsilah kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Bahkan ada juga nabi yang menubuatkan tempat atau kota di mana Mesias dilahirkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dalam kemanusiaannya, ia dilahirkan sebagai bagian dari orang Yahudi dan hidup di dalam tradisi Yahudi. Inilah yang menjadi konteks kehidupan Yesus sebagai manusia. Karena itu saudara-saudara, untuk memahaminya apa yang dinyatakan dalam Injil tentang siapa Yesus Kristus, maka kita juga perlu sedikit memahami tentang bagaimana cara orang Yahudi menjalani kehidupannya. Sebagai contoh, saudara, ada orang yang bertanya begini, mengapa di dalam keempat Injil hanya mencatat kehidupan Yesus mulai lahir sampai umur 12 tahun? Kemana Yesus di usia 13 tahun sampai sebelum umur 30 tahun? Karena cerita tentang Yesus tiba-tiba muncul di kitab-kitab Injil setelah ia berusia 30 tahun. Dan itu pun dimulai dengan baptisannya oleh Yohanes, sebelum masuk di dalam kisah-kisah pelayanannya. Nah, saudara, untuk memahami hal ini kita mesti mengetahui cara hidup orang Yahudi. Karena Yesus dalam kemanusiaannya dilahirkan dan dibesarkan dalam konteks budaya orang Yahudi. Yesus harus menjalani kehidupannya sebagai orang Yahudi. Karena tidak mungkin, saudara-saudara, nubuatan para nabi-nabi di perjanjian lama digenapi oleh orang yang bukan Yahudi, ya. Nggak mungkin. Jadi mesti orang Yahudi. Dan Injil hanya mencatat apa yang dijalani Yesus semasa kanak-kanak menurut aturan hukum Taurat yang tertulis, tetapi yang tidak tertulis atau Torah lisan tidak secara eksplisit dituliskan di dalam Injil. Namun kadang-kadang muncul tersirat, saudara, dalam bentuk narasi. Saudara, mari kita lihat cara tradisi Yahudi memahami dan mengatur tahap-tahap kehidupan seorang Yahudi. Ya, para rabi Yahudi, saudara, mendokumentasikannya dalam bentuk traktat yang disebut dengan Pirkei Avot, itu dalam bahasa Ibrani. Cara membacanya Pirkei Avot, artinya the ethic of the fathers. Nah, saudara, di dalam traktat ini nomor 21 disebutkan urutan kehidupan orang Yahudi. Saya tidak akan membaca detail dan lengkap, tetapi supaya saudara tahu gambarannya saja, ya. Ya, saudara, pada umur 8 hari seorang anak Yahudi yang dilahirkan harus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Lukas 2 ayat 21 mencatat. Levitikus 2 ayat 21. Dan ini menggenapi peraturan hukum Taurat, ya, Imamat 12 ayat 3.
Lalu usia 5 tahun itu disebut dengan Ben Kamisanim Lamikra. Seorang anak Yahudi harus mulai belajar kitab suci. Tentu dimulai dengan mempelajari huruf Ibrani-nya, ya alif, ba, dan sebagainya lebih dulu. Kemudian sesuai dengan pertumbuhannya, mereka terus belajar mendaraskan kitab suci dan menghafalkannya. Kalau di dalam umat Islam mengaji, begitu ya, bahasa Indonesia mendaraskannya. Pada umur 10 tahun Ben Asher Lamisna, seorang anak Yahudi mulai belajar Misnah. Jadi lebih dalam lagi, Misnah ini adalah penjabaran dari 10 perintah Allah yang diturunkan ke dalam bentuk aturan-aturan kehidupan. Jadi pada usia 10 tahun tuh mereka sudah mulai belajar aturan-aturan itu setiap hari. Yang pada zaman Makabeus dilakukan oleh kelompok Farisi, ya, secara mendetail. Kemudian di usia 13 tahun itu disebut dengan bar mitzvah. Seorang anak Yahudi menghadapi semacam tes di hadapan para ahli Taurat dan imam, semacam inisiasi dari seorang anak menjadi remaja yang dianggap lebih dewasa. Lukas 2 ayat 41-52 mencatat bahwa Yesus di usia 12 tahun dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah di Yerusalem untuk mengikuti tradisi Yahudi. Nah, usia 12 tahun itu, saudara, kesempatan seorang anak Yahudi datang ke bait Allah di saat Paskah, bertemu dengan para rabi terkenal, ahli-ahli Taurat dan imam. Mereka boleh bertanya jawab. Jadi mereka kumpul datang ke Yerusalem, ke bait Allah. Mereka boleh bertanya jawab dan mendengarkan ceramah-ceramah. Ini kesempatan penting, bayangkan saudara, sepanjang 1 minggu mereka ada di Yerusalem dan terus mendengarkan, mencari rabi untuk mendengarkan, bertanya dan seterusnya. Nah, ini kesempatan setahun sebelum mereka bar mitzvah untuk yang laki-laki, kalau untuk yang perempuan bat mitzvah. Nah, saat usia 13 tahun mulai ia belajar yang mendalami hukum-hukum. Ya, mitzvah itu artinya hukum-hukum, ya. Jadi ini menjadi anak hukum kalau sudah lulus di dalam tesnya itu, lalu dia disebut dengan bar mitzvah, anak hukum. Karena dia belajar hukum-hukum. Nah, pada usia 15 tahun disebut Ben Kamis Esre La Talmud. Jadi di usia 15 tahun seorang anak Yahudi mulai belajar Talmud, yaitu catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya sebagai orang Yahudi, tentu dia menjalani proses pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh peraturan atau tradisi orang Yahudi. Nah, kemudian di usia 18 disebut dengan Ben Simone Esre Lakupa. Usia 18 tahun ini orang Yahudi sudah bisa diizinkan untuk menikah. Lakupa itu artinya kanopi. Lakupa, kanopi kalau orang mau menikahkan gitu ya, ada kanopinya. Nah, seorang laki-laki Yahudi baru boleh menikah 18 tahun. Mudah banget ya saudara. Kemudian di usia 20 tahun disebut Ben Esrim Lirdov. Di usia 20 tahun, seorang anak laki-laki Yahudi dianggap sudah cukup cakap atau memiliki keahlian khusus untuk bekerja. Karena secara fisik dan pengetahuan mereka sudah dianggap memenuhi syarat untuk hidup mandiri dan bekerja, punya rumah sendiri. Mereka bangun rumah sendiri. Karena itu saudara, untuk memahami perkataan Yesus, bahwa dia pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu, itu maksudnya untuk mempelai perempuan, dia pergi ke rumah Bapa mempersiapkan
rumah. Karena kita semua adalah bride, ya, kita semua adalah pengantin wanita. Dan Yesus pengantin, dia bridegroom. Dan umur 20 itu secara fisik dan pengetahuan mereka sudah dianggap memenuhi syarat untuk hidup mandiri dan bekerja. Ia sudah dianggap dewasa dan cukup kuat menghadapi kehidupannya. Jadi pisah dari keluarga orang tuanya untuk mulai bisa mandiri membangun keluarga. Kemudian di tahap berikutnya adalah usia 30 tahun. Dalam tradisi Yahudi disebut Ben Kilusim Lapoa. Jadi dalam tradisi Yahudi ini, seseorang yang telah mencapai usia 30 tahun dianggap telah memiliki kekuatan. Orang Yahudi ini adalah orang yang terus belajar, sekalipun di usia 20 tahun dia sudah dianggap bisa bekerja dan biasanya sudah menikah. Namun antara usia 20 sampai 30 tahun orang Yahudi dianggap sudah memiliki kekuatan baik secara fisik, kejiwaan, pengetahuan, pengalaman, dan tentu kekuatan secara finansial. Karena ia telah bekerja. Kalau yang mengikuti pembacaan Keluaran, ya, saudara, yang dihitung di daftar sebagai penduduk Israel adalah orang yang berusia 20 tahun. Nah, kenapa? Karena dia sudah bekerja dan bisa memberikan uang pendamaian. Nah, saudara, karena usia 30 tahun sudah dianggap mampu kuat, di usia 30 tahun seorang Yahudi sudah bisa mengajar. Jadi sebelum 30 tahun belum boleh mengajar dan belum bisa disebut rabi. Jadi rabi dimulai usia 30 tahun. Ia bisa mengajar yang dalam hal tertentu disebut rabi. Karena itu Yesus di dalam pelayanannya dimulai pada usia 30 tahun dan disebut rabi. Sebelum 30 tahun belum pantas disebut sebagai rabi. Jadi dapat kita pahami, saudara, bahwa Yesus baru kemudian muncul dan mengajar dalam catatan Injil. Ia mulai melakukan pelayanan dan menyampaikan pengajaran-pengajarannya di usia 30 tahun, bukan karena ia tidak mampu. Tetapi itu adalah aturan di dalam tradisi Yahudi dan dia ada di dalam konteks kehidupan bangsa Yahudi dalam kemanusiaannya. Yesus hidup dalam konteks ini. Sekalipun demikian, saudara, ada banyak catatan-catatan di luar Alkitab yang menceritakan bahwa Yesus memperlihatkan keajaiban-keajaiban dan keunggulannya di usia yang sangat muda. Namun berkenaan dengan pelayanan dan pengajarannya, Yesus melakukannya secara terbuka, publik, di usia 30 tahun, sesuai dengan pengakuan orang-orang Yahudi. Dan di usia itu, Yesus itu dibaptiskan oleh Yohanes semacam inaugurasi di depan publik. Dan berikutnya, saudara-saudara, disebut Ben Arbaim Labina, yaitu di usia 40 tahun dianggap sebagai usia bijaksana. Dan di usia 50 tahun disebut Ben Hamishim Laetsa. Maksudnya adalah bahwa di usia 50 tahun itu bagi orang-orang Yahudi adalah orang yang nasihatnya boleh didengar. Jadi jenggotnya juga udah ada yang putih-putih, udah panjang, saudara ya. Kalau orang Yahudi kan begini kan ininya, jadinya juga panjang. Usia 50 tahun dianggap sudah kaya akan pengalaman dari berbagai segi, bukan hanya teori dari pengalaman hidup, tapi dari pengalaman hidup. Nah, ia sudah dianggap lengkap dari segi pengetahuan, matang secara mental,
berhasil dalam keluarga dan pekerjaan, demikian juga secara spiritual. Karena orang Yahudi terus beribadah dan belajar sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Nah, saudara, tahun lalu kita belajar dari Injil Yohanes. Pernah terjadi percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi di mana Yesus mengklaim sudah ada sebelum Abraham, Yohanes 8 ya. Sebelum Abraham, Yohanes 8, 48 sampai 58. Dan dalam percakapannya di ayat 56, 58, saya masukkan nggak di sini? Oh, di situ ya, ada tulisan Yohanes. Oh oke, saudara ada saya catatan di sana. Saya kutip demikian saudara. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah di sini saudara menyebut umur 50 tahun, kamu belum umur 50 tahun. Nah, kenapa saudara? Karena memang pada usia itu seorang Yahudi sudah pantas didengar nasihatnya. Sementara Yesus saat itu baru berusia 30 tahun. Nah sudah dikasih Tuhan, jadi dalam kemanusiaannya Yesus menggenapi hukum Taurat sesuai dengan tradisi yang berlaku di dalam bangsa Yahudi. Dan di usia 30 tahun Yesus diperkenalkan di hadapan publik melalui baptisan Yohanes. Dan mulailah ia melakukan pelayanan dan pengajaran yang menunjukkan kemesiasannya. Terutama di dalam mujizat-mujizat yang terjadi. Nah saudara, mari kita lanjutkan dalam tentang hakikat Yesus Kristus di sisi ketuhanannya. Di ayat 4 Paulus menyatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah nature Tuhan Yesus dari hakikatnya sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus dalam daging diperanakan oleh seorang perawan yaitu Maria yang mengandung bukan karena persetubuhan dengan seorang laki-laki, melainkan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35 mencatat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah saudara, dalam bahasa literasi Alkitab kata turun atasmu, come upon you, dan kata menaungi engkau, overshadow you, bermakna menumpangkan tangan atau mengurapi. Kuasa Allah melingkupi. Dan saya membayangkan saudara kejadian peristiwa itu demikian. Jadi ketika seorang malaikat bercahaya begitu, Gabriel masuk ke rumah Maria dan menyapanya. Maria terkejut dan takut lantas bertelut. Gabriel sebagai utusan Tuhan menyampaikan pesan ilahi itu, lantas terjadi sedikit dialog yang menunjukkan keheranan Maria serta mempertanyakan proses bagaimana ia bisa mengandung karena ia belum bersuami. Sampai akhirnya ia mengerti dan menyambut dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan saya membayangkannya saudara-saudara bahwa saat itu Gabriel menumpangkan tangan atas Maria dan Roh Kudus hadir di dalam rahimnya. Mengapa saudara-saudara saya mengilustrasikan gambaran seperti itu? Karena beberapa bulan terakhir terjadi perdebatan yang cukup hangat lewat video-video yang ditayangkan di YouTube, saudara, mengenai
apakah Isa Al-Masih yang diceritakan dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus Kristus yang diceritakan dalam Injil? Pihak Muslim selalu mengatakan bahwa Isa Al-Masih yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah Yesus Kristus yang diceritakan dalam Injil. Tapi dari pihak Kristen menegaskan bahwa Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam Injil maupun dalam keseluruhan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, bukanlah atau tidak sama dengan Isa Al-Masih. Pihak Islam saja yang ingin mengkaitkan Isa Al-Masih dengan kisah Yesus Kristus di dalam Alkitab, tetapi isinya sangat jauh berbeda. Sekalipun ada kesamaan nama, namun perbedaannya jauh lebih banyak daripada kesamaannya. Belum lagi berbicara tentang ajaran dan hakikat dari Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan oleh Alkitab jelas sangat berbeda dengan Al-Quran. Karena kalau mereka mau mengimani Isa Al-Masih hanya sebagai nabi, ya silakan saja. Kita hormati iman mereka. Tetapi Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab sebagai penggenapan nubuatan nabi-nabi Perjanjian Lama bukan hanya sekedar nabi, melainkan ia raja, imam, dan nabi. Dia adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pokok penting dalam teologi Injil Paulus yang mewarnai seluruh kitab Roma. Dan di bagian salam ini, Paulus langsung menegaskan tentang posisi teologisnya berkenaan dengan diri Yesus Kristus melalui suatu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa dan dibuktikan lewat kebangkitannya. Saudara, memang tidaklah mudah untuk menjelaskan hakikat dari ketuhanan Yesus Kristus, dan di pasal-pasal berikutnya kita akan mempelajari dengan lebih detail. Namun yang jelas adalah bahwa pokok ajaran mengenai kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menjadi ajaran yang sangat penting dalam ajaran iman Kristen. Karena melaluinya kita memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi bukti ketuhanannya. Karena itu menunjukkan bahwa dialah yang menjadi sumber kehidupan, dan kuasa maut yang menjadi upah dosa itu telah dikalahkannya. Dia bukan hanya membangkitkan orang mati seperti anak perempuan Yairus dan Lazarus, tetapi Yesus Kristus sendiri mengalami kebangkitan, kegelapan tidak menguasainya. Dan dengan demikian, ia dapat memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Siapakah yang dapat memberikan kehidupan selain daripada Allah sendiri? Karena itu dia anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat perayaan Natal 24 Desember tahun lalu, saudara? Beberapa minggu lalu sih. Topiknya adalah Jesus come in the flesh is from God. Itu dari Yohanes 1:4-1 ayat 21 ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mengapa Rasul Yohanes menekankan hal kemanusiaan Yesus Kristus? Karena orang-orang Kristen menghadapi ajaran sesat dari para nabi palsu yang mengajarkan bahwa kemanusiaan diri Yesus itu adalah semu. Dia sepenuhnya Allah, namun hanya mengenakan tubuh yang menyerupai manusia. Ini ajaran gnostik yang dihadapi oleh orang-orang percaya di zaman Yohanes.
Mengapa pokok ajaran ini penting, saudara? Karena kalau kemanusiaan Yesus itu semu, maka manusia tidak memiliki pengharapan. Manusia yang ada di bawah kuasa dosa akan tetap berdosa. Kalau kemanusiaan Yesus semu, maka penyaliban dan kebangkitan Yesus pun menjadi semu. Dengan begitu tidak ada penebusan dan tidak ada penaklukan kuasa maut. Manusia akan tetap berada di bawah kuasa dosa. Namun di sisi lain, saudara, ada aliran yang sangat menekankan kemanusiaan Yesus dan menyangkal keilahiannya. Seperti ajaran Islam yang mati-matian menolak ketuhanan Yesus Kristus. Termasuk penolakan terhadap peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Dengan demikian konsekuensi logisnya, mereka pun menolak adanya penebusan oleh darah Yesus. Kembali manusia tunduk di bawah kuasa dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran yang benar dan sejati yang didasarkan pada Alkitab adalah menerima Yesus seutuhnya sebagai manusia yang diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan, dialah anak Allah. Di luar pegangan ajaran ini adalah roh antikristus. Mereka pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan umat manusia. Nah, sudah dikasih Tuhan, selanjutnya di ayat 5. Paulus yang telah menerima otoritas sebagai rasul dari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dengan tegas apa yang menjadi tugasnya. Dan saya akan bacakan kembali ayat 5, saudara. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jelas, saudara, di dalam pembukaan surat ini Paulus menerangkan bahwa jabatan rasul yang diperolehnya ini dalam rangka tugas khusus untuk menuntun semua bangsa Gentiles supaya percaya dan taat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam rangka melaksanakan tugas kerasulan inilah Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma sebagai suatu perkenalan awal sebelum ia berkunjung secara pribadi, in person, kepada mereka dan memberitakan Injil Allah. Dan di ayat 6 dan 7, Paulus secara tersirat sudah mengundang jemaat Roma untuk menjadi orang percaya, yang mau menerima kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas saya sudah menjelaskan sebagai pendahuluan dari kitab Roma ini. Dan Paulus memberikan pendahuluan ini kepada jemaat di Roma agar mereka tidak terlalu terguncang dengan suatu pemahaman yang baru mengenai isi dari berita dan Injil Allah, yaitu kemanusiaan dan ketuhanan Yesus Kristus. Dan dalam kesimpulan ini saya tidak perlu lagi mengulangi apa yang telah dipaparkan di atas, saudara, bahwa di dalam naturnya sebagai manusia, Yesus menjalani hidup sebagai orang Yahudi dengan segala tradisi dan budaya yang ada di dalamnya, dan di dalam ketuhanannya maka ia berkuasa dan menjadi sumber kehidupan. Dan di dalam salam Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, ia menyatakan posisi teologisnya terhadap seorang tokoh yang bernama Yesus yang adalah Kristus atau Mesias dan sekaligus Tuhan, karena dialah anak Allah. Dan pengakuan inilah yang menuntut respon kepercayaan dan ketaatan mutlak yang mungkin menimbulkan goncangan iman anggota jemaat di Roma pada awalnya. Karena itu Paulus mendoakan agar jemaat di Roma termasuk di antara mereka yang dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Saudara, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Tim Keller. Saudara, beliau adalah salah satu dosen saya waktu studi di Gordon Conwell Theological Seminary di Boston.
He compare the Lordship of Jesus Christ to what he calls a life quake. When a great big truck goes over a tiny little bridge, sometimes there's a bridge quake. And when a big man goes onto thin ice, there's an ice quake. Whenever Jesus Christ comes down into a person's life, there's a life quake. Everything is reordered. If he was a guru, if he was a great man, if he was a great teacher, even if he was the genie of the lamp, there would be some limits on his right over you. But if he's God, you cannot relate to him at all and retain anything in your life that's a non-negotiable. Anything, any view, any conviction, any idea, any behavior, any relationship, he may change it. He may not change it, but at the beginning of the relationship, you have to say, in everything, he must have the supremacy. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana aplikasinya bagi kehidupan kita saat ini? Terutama di minggu pertama tahun 2024 ini. Firman Tuhan mau mengingatkan tentang 4 hal yang sepatutnya mewarnai kehidupan kita di sepanjang tahun ini, saudara. Pertama, kita patut bersyukur, saudara, dan berbahagia. Karena kita termasuk orang-orang yang dipilih dan dipanggil untuk menjadi bagian dari persekutuan orang percaya. Karena itu baiklah kita memelihara iman yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan yang kedua, saudara, kita perlu menyadari bahwa kita berada di zaman akhir. Dan iblis semakin gencar melakukan berbagai penyesatan. Karena itu saudara, hendaklah kita tetap tinggal di dalam Dia, abide in Him. Isi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya senantiasa, dan jangan malas dalam ibadah, saudara. Yang ketiga, sebagai anggota keluarga Allah, status kita, saudara, diubah dari gelap ke dalam terang. Kita bukan lagi anak-anak dunia ini, sekalipun kita masih tinggal di dalam dunia. Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Dan karakter utama yang harus terpancar di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya adalah bila kita hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Kasih akan mengalahkan dunia ini, saudara. Itu tema minggu lalu, ya. Dan yang keempat, saudara, kerjakanlah keselamatan yang telah saudara dapatkan melalui hidup dalam ketaatan. Kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan kembali mengutip dari Tim Keller, saudara. Imagine you had a dear friend who was dying of a very rare disease, and you bring this friend to a doctor. You will be dead in a week. I can cure you, but I want you to know if I give you the remedy, there's just one thing. It will keep you alive for the rest of your life, but you can never eat chocolate again. Well, you are so excited as a friend. You turn to your friend and say, "Isn't this great?" Your friend says, "No chocolate? Forget it." You say, "Are you crazy?" Jadi dia menganggap bahwa coklat lebih penting dari hidupnya, saudara-saudara. Kalau ini ngomong sama Koeng Han, no Nutella. No Nutella anymore. Are you crazy? No Nutella.
Saudara, jangan sia-siakan kesempatan untuk memperoleh kehidupan di dalam Kristus. Amin. Let us take a silent moment, prepare our heart and mind to approach His table, to enjoy the Lord's Supper.